Kita tahu Kurohyuge Pirates itu pantas berbangga hati karena dalam kelompoknya itu rata-rata pengguna kekuatan buah iblis mengesankan. Di samping itu mereka diberkati orang seperti Van Augur nih dengan kecepatan dan ketelitian dalam tembak menembak. Jelas yang sangat krusial untuk kubu Yonko sendiri. Sebenarnya yang kita yakini bounty Van Augur juga sangat tinggi nih karena ini orang punya satu kemampuan khusus dan itu soal teleportasi. Siapapun lawan harusnya kerepotan jika berhadapan dengan seseorang yang bisa menggunakan body flicker tersebut macam Van Augur. Ya, Yasop sendiri pernah diperlihatkan langsung mengarahkan pistolnya itu nih dengan Van Augur karena dialah inti dari Kurohyuge Pirates sendiri dalam hal serangan jarak jauh, tembak menembak dengan laras panjang mereka. Tapi sekarang rivalitas juga terjadi nih antara putra Yasop sendiri Usopp. Mungkinkah di alur Elbaf nanti Usopp itu akan menjadi semacam perkembangan signifikan nih? Dia kita tahu kan ingin hidup pemberani seperti para raksasa Elbaf, dan keberanian itu pasti akhirnya akan mengarahkan takdir jika lawan terberat Usopp itu adalah Van Augur dari kubu Kurohyuge. Gimana nih kira-kira counter perlawanan Usopp sendiri jika diharuskan melawan Van Augur? Apakah akan ada caranya? Well, ini akan sangat menarik, kita diskusikan bersama. Let's go. Namun sebelum masuk pembahasan teman-teman, jangan lupa ya untuk like video ini nakama ya, sebagai dukungan kalian semua lah ya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, setelah kita tahu bahwa kelompok bajak laut Kurohyuge telah melakukan pergerakan untuk mengutus Katarina, Devon dan juga Van Augur itu, di sana yang menarik Devon berhasil menyentuh kaki Saturnus. Dengan demikian Devon itu akan bisa mengcopy wujudnya itu kan. Bisa dibilang dengan apa yang terjadi sekarang ini, Marshal Detis terlalu penuh mengambil resiko untuk dijalankan hanya dua orang, yakni Van Augur dan Devon sendiri. Ya meskipun mereka emang berhasil sih, tetapi ingat ya itu memang was-was karena ada Admiral Kizaru. Untungnya mereka sukses. Cuman yang menarik nakama, apa kalian berpikir sebelumnya bagaimana kekuatan buah iblis Van Augur itu bekerja di sana dan menjadi bentuk dari misi itu sukses dijalankan? Kita telisik lebih dalam ya apa dan bagaimana jenis buah iblisnya sendiri. Kita tahu bahwa Devil Fruit Wapu Wapu no Mi itu memberikan sebuah kekuatan luar biasa karena ini termasuk dalam jenis perpindahan cepat, teleportasi. Jadi dapat disimpulkan pengguna itu akan bisa menandai lokasi dan Van Augur bisa berpindah dengan sangat luar biasa cepat itu. Selain itu hal yang membuat Van Augur sendiri mengesankan karena dalam kelompok Yonko itu dialah yang sangat jago dalam hal mengincar lawan dari jarak jauh karena ahli dalam tembak menembak. Apakah berarti ya ini orang akan menjadi lawan terberat dari Sun God of Nika? Ya bisa jadi. Kita tahu nih bahwa Luffy sendiri beserta armada itu selalu mengalami kejadian menarik jika bertempur dan Usopp selalu menjadi pahlawan mereka dalam tembak menembak itu kan. Akan jadi sebuah masalah besar nih jika kemudian masa Van Augur bisa melakukan teknik yang dikombinasikannya dengan teleport itu dan bisa dengan mudah menyerang lawan tanpa harus dengan jarak jauh dengan mengejutkan mereka. Keunggulannya apa? Ya tanpa dideteksi tiba-tiba muncul. Rasanya akan sangat kesusahan ya jika diharuskan bersiap dan menembak lawan jika mampu melakukan teknik perpindahan tubuh cepat seperti Van Augur. Dan itulah yang dikhawatirkan. Lalu bagaimana prediksi selanjutnya? Gini nakama, kita harus ingat ya bahwa Yasop sendiri ayahnya Usopp itu pengguna kemampuan haki juga, dan pernah ditampilkan Red Movie Uta, Yasop dan Usopp itu bekerja sama loh. Sekarang bagaimana cara mengalahkan Van Augur jika diharuskan bertarung? Ya kami rasa jawaban paling rasional itu dengan kekuatan haki. Kenapa? Kita udah sebutkan di prolog video ini tadi nih bahwa kelompok Kurohyuge itu mayoritas pengguna buah iblis. Mereka memang luar biasa, tetapi mereka ditolak oleh Mother of Nature alias laut. Selain itu kekuatan yang harusnya tak terlalu mereka banggakan itu adalah haki. Nah kami pikir itulah cara mengcounter kekuatan dari Van Augur sendiri. Kita harus pahami bahwa haki sendiri sangatlah krusial dan wajib banget tuh dimiliki oleh para bajak laut demi mengarungi dunia perlautan. Karakter kru Mugiwara serta Sang itu terbilang mirip. Catatan di sini ya, nggak semua orang bisa menggunakan haki, hanya sedikit saja pengecualiannya. Nah kekuatan haki inilah yang membuat seorang itu mampu menggunakan tekad mereka dan semangat yang sulit sekali dikendalikan oleh lawan. Ada yang auranya sampai membunuh, merusak maupun melindungi bagian tubuhnya. Bahkan di antara mereka ada yang bisa melihat masa depan loh. Itulah kenapa haki dibagi menjadi 3, Busosoku, Kenbunsoku, dan Housoku no Haki. Ini menarik. Petarung seperti Usopp ini agak mirip dengan Yasop sih, tipikali seperti ayahnya. Dia telah dikatakan menguasai teknik haki pengamatan, Kenbunsoku no Haki. Artinya teman-teman, dia Usopp itu bisa saja maksimalkan kekuatannya itu untuk menghadapi musuh jarak jauh, cepat maupun menyerangnya secara dadakan.
Jikalau dia meningkatkan haki pengamatannya selevel relic atau bahkan kategori ya, dia itu bukan mustahil. Dia di Red Move saja diperlihatkan spin-off-nya dia bekerja sama dengan ayahnya itu sebagai mata-mata penglihatan dari Akagami dan Mugiwara Pirates ketika beraliansi. Bayangkan, jika haki ini adalah bentuk tekad spiritualitas tertinggi dari seseorang, semangat juang mereka itu akan menjadi luar biasa kan? Karena memberikan keuntungan dalam setiap pertarungan menghadapi musuh yang kuat sekalipun. Dengan semangat itulah nggak heran jika Usopp itu menguasainya akan menjadi kunci penting bagaimana dia akan membuat Yonko Mugiwara sangatlah menakutkan. Seperti yang kita jelaskan tadi, Kenbun Sokuno Haki tingkat tinggi itu mampu prediksi masa depan dan keberadaan seseorang kan. Nah logikanya jika Van Algor tiba-tiba berteleport untuk menyerang Usopp itu, dia harusnya akan sadar dengan kedatangannya karena aura Kenbun Sokuno Hakinya itu terasa, karena dia bisa memprediksi masa depan pula dan tahu nih keberadaan dari kedatangan Van Algor sendiri. Ya masalahnya di sini Usopp tuh harus terus melatihnya nih, dan kami rasa di Elbap sendiri adalah langkah yang tepat. Jika Usopp benar-benar ingin hidup dikenal sebagai pemberani seperti para ras raksasa di pulau itu, mestinya di sanalah dia akan meningkatkan keberanian, keberuntungan, dan skill hakinya sendiri. Dengan siapa dia berlatih itu urusan belakangan, tapi dengan masuknya dia di kepulauan Elbap itu nanti pasti akan ada sesuatu yang didapatkan. Nah di sini sebenarnya kita juga belum tahu ya apakah Van Algor juga punya haki ini atau tidak. Itulah sebabnya Usopp tuh harusnya cukup waspada dengan bahwa reputasi Van Algor itu sangatlah mentereng. Dia bahkan dikatakan mampu loh menembak targetnya dengan ukuran terkecil sekalipun. Sniper itu memang luar biasa dan beberapa kali dia pernah memperlihatkannya. Penglihatan tajam seperti inilah yang sudah lumrah dimiliki oleh para sniper. Konon dikatakan loh, laras panjangnya itu memiliki kecepatan supersonik dan itu mengalahkan kecepatan suara yang bisa datang lebih dulu sebelum suara itu berbunyi. Gila enggak tuh? Bayangin aja kalau dia malah bisa menggunakan Kenbun Sokuno Haki juga. Bagaimana nggak luar biasanya itu orang, karena bisa membaca masa depan dan memiliki kecepatan body flicker dan ditambah dia sniper yang handal. Kalau seperti itu adanya nantinya, maka bisa aja bounty-nya di atas 2 miliar berries. Apalagi di Egghead ini dia sempat berurusan dengan Senji Garcia Saturnus kan. Mungkin menurut Tetsu menempatkan Devon yang handal dalam tiap misi dan manipulasi itu masih dijaga Van Algor itu adalah langkah yang tepat. Karena dengan adanya Van Algor, jika terjadi masalah dia bisa memindahkan mereka secepat mungkin dengan teleportasi. Ataupun jika diharuskan dia menyerang dengan jarak jauh, senapan itu bisa dilancarkan sesuai keahliannya. Nah sekarang nih dengan hipotesa seperti itu, apakah masih ada peluang untuk mengalahkan Van Algor? Who knows, masih mungkin terjadi sih. Tapi sekarang sebagai penutup hipotesa ini kita mau nanya nih, kan menurut Oda Sensei jika berada di dunia nyata Usopp itu berasal dari Afrika kan ya. Lalu bagaimana dengan Van Algor? Kira-kira dia cocok berasal dari negara mana ya kalau dari dunia nyata? Yuk kita ramein di kolom komentar. Thanks a lot nakama udah mau dengerin cerita ini. Jika kalian punya pendapat feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sampai di sini dulu petualangannya dan Nika telah kembali di peradaban One Piece.